dua hal ini yang harus kita lakukan. Kemudian kita perjelas konflik mapping. Oke, yang pertama yang sudah di slide tadi, ruang lingkup konflik itu tadi yang pertama adalah organisasi. Nah, organisasi seperti apa sih konflik yang terjadi pada ruang lingkup organisasi? Secara umum itu organisasi memiliki struktur yang stratifikatif, yang bertingkat, ada ketua, ada sekretaris, bendahara, staf, dan seterusnya. Jadi bertingkat. Nah, masing-masing struktur itu memiliki fungsi dan peran yang berbeda-beda, baik dari jenis maupun otoritas yang melekat. Tentunya fungsi dan peran dari ketua itu berbeda dengan staf. Begitu halnya dengan otoritas atau wewenang yang dimiliki oleh ketua, mestinya itu jauh lebih besar daripada fungsi dan peran otoritas yang melekat pada staf. Nah, struktur yang stratifikatif ini umumnya menjadi pusat terjadinya konflik. Nah, ini yang konflik yang bersifat vertikal itu terjadi karena struktur yang stratifikatif itu. Fungsi dan peran yang lebih besar itu biasanya itu kemudian memunculkan ketidakpuasan dari struktur yang ada di bawahnya, atau sebaliknya kinerja bawahan itu tidak memuaskan bagi struktur yang di atas. Nah, ini yang konflik yang bersifat vertikal. Selain pada struktur yang bersifat stratifikatif, konflik organisasi itu juga bisa terjadi pada organ pada level yang sama. Jadi sama satu bidang gitu ya, sama staf misalnya, itu juga bisa terjadi konflik yang kita kenal dengan konflik yang horizontal. Umumnya itu terkait dengan pembagian kerja yang tidak proporsional antara satu dengan lainnya, ketidakadilan, tidak profesional, distribusi yang tidak merata. Itu yang di organisasi secara umum lebih simpel, karena umumnya organisasi itu memiliki struktur yang stratifikatif atau yang bertingkat. Nah, yang kedua, ruang lingkup itu ada pada masyarakat. Masyarakat itu strukturnya itu lebih kompleks. Kenapa kompleks? Ruwet gitu ya. Karena anggota masyarakat itu terjadi dari berbagai individu yang berlatar belakang yang berbeda. Organisasinya beda, ideologinya beda, agamanya juga beda, budaya, status sosial, komunitas, dan lain-lain. Dalam sebuah masyarakat, misalnya kampung gitu ya, individu itu memiliki profesi yang beragam, dia datang dari latar belakang budaya yang berbeda, agama berbeda, sosial beda. Nah, ketika itu menjadi satu, menjadi sebuah masyarakat, dan kemudian terjadi konflik, ini akan lebih relatif sulit untuk dianalisis, karena masyarakat itu membentuk struktur baru gitu ya, dari anggota-anggota yang sebelumnya atau di luar struktur masyarakat itu mereka itu menjadi bagian dari organisasi tertentu, organisasi profesi atau yang lainnya. Nah, karena beragam gitu, maka isu konflik menjadi titik pusat perhatian. Jadi ketika kita mau melihat konflik yang ada di masyarakat itu jangan lihat strukturnya, tetapi lihatlah pada isu utama konflik itu. Nah, dari isu itu lalu distrukturkan sesuai dengan peran fungsional masing-masing individu. Oke, lebih sederhananya misalnya ketika ada konflik di RT misalnya. Nah, anggota RT itu kan bermacam-macam, berprofesi macam-macam. Dia di tempat lain itu dia menempati struktur tertentu yang mungkin saja ada pada level atas atau paling bawah. Nah, ketika menjadi satu masyarakat yang bernama RT, kemudian kan membentuk struktur baru. Nah, dari ini kemudian kita akan kesulitan untuk menganalisis struktur masyarakat dengan model yang kayak gini, beragam individu dari latar belakang yang beragam. Nah, maka isu konflik itu yang dijadikan patokan. Misalnya konflik tentang lingkungan, misalnya tentang konflik lingkungan bersih misalnya. Lingkungan bersih. Nah, maka ketika kita ngomong tentang lingkungan bersih, maka secara struktural itu akan membentuk satu model tersendiri. Nah, ketika ngomong lingkungan, maka kira-kira peran atau fungsi sosial
individu apa yang dianggap paling memiliki otoritas di lingkungan itu. Misalnya kalau ngomong tentang lingkungan, maka eh, kemungkinan kemungkinan individu yang dianggap memiliki otoritas tertinggi adalah mereka yang berkecimpung dalam bidang kesehatan, misalnya dokter atau orang yang memiliki kompetensi dalam bidang kesehatan masyarakat. Nah, dari situ kemudian membentuk struktur baru. Nah, jadi orang ini, orang dokter atau orang kesehatan masyarakat itu menjadi orang yang memiliki struktur sosial tertinggi. Kemudian terus ke bawah, itu membentuk struktur yang bertingkat. Nah, ini yang saya maksud ketika ngomong ruang lingkup masyarakat itu menjadi lebih fleksibel gitu ya, jadi bisa berubah-ubah gitu, karena memang anggota masyarakat itu dari berbagai macam latar belakang. Maka ketika menganalisis, memapping konflik, itu dilihat saja isu krusialnya apa, yang lalu itu disesuaikan dengan kompetensi atau keterkaitan individu-individu yang ada dalam masalah terkait dengan isu yang terjadi. Nah, itu akan membentuk struktur baru. Kemudian bentuk konflik yang tadi sudah saya sampaikan, konstruktif itu lebih mengarah pada upaya mencapai kesesuaian, conformity. Jadi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik yang bersifat konstruktif sebenarnya itu ingin mengarahkan kepada tercapainya kesesuaian atau conformity. Mereka kenapa kayak mengarahkan mereka berkonflik, misalnya karena cara pandang atau perbedaan pendapat atas suatu objek masalah. Nah, satu individu atau kelompok berkeinginan untuk terlihat menonjol di antara yang lain. Ini relatif lebih mudah dikelola yang seperti ini. Karena bentuk konfliknya itu hanya untuk mencapai, lebih pada upaya untuk mencapai kesesuaian. Nah, berbeda dengan destruktif, itu lebih mengarah pada upaya menegasikan atau menghilangkan pihak lain. Nah, tetapi catatannya dalam konflik yang destruktif ini, penegasian atau penghilangan pihak lain itu bukan dalam arti eksistensi fisiknya, menghilangkan dalam pengertian yang sesungguhnya, tetapi lebih pada menghilangkan sisi peran dan fungsi sosialnya. Jadi kira-kira orang yang terlibat konflik yang destruktif itu untuk menghilangkan fungsi sosial atau peran satu individu dalam ruang lingkup, entah itu organisasi atau masyarakat, hanya menghilangkan fungsi sosial, fisiknya tidak. Misalnya dalam perang media gitu, perang media itu tidak menghilangkan lawannya, tetapi hanya menihilkan peran dan fungsi sosialnya. Jadi kira-kira orang yang terlibat dalam konflik yang bersifat destruktif untuk menjadikan orang lain lawannya itu tidak memiliki peran gitu ya dalam ruang publik. Kemudian jenis konfliknya, pemetaannya kayak apa? Tadi ada jenis konfliknya itu politik kekuasaan, itu terkait dengan perebutan pengaruh dalam ruang lingkup organisasi dan masyarakat. Jadi politik kekuasaan itu setiap individu atau kelompok itu sebenarnya ingin terlihat dominan, menonjol dalam upaya untuk menguasai masyarakat yang lain. Nah, politik kekuasaan itu lebih pada upaya itu, menguasai atau menundukkan orang lain. Dan yang kedua, jenis konflik ekonomi itu terkait dengan sumber daya pemenuhan kebutuhan ekonomi dan produksi lainnya. Sosial budaya itu upaya dorongan untuk terlihat paling menonjol di masyarakat, dan ideologi terkait dengan keyakinan, paradigma atau sistem ide. Nah, dari jenis-jenis konflik politik, ekonomi, sosial, dan budaya itu sebenarnya mengarah kepada proses dominasi. Nah, ini pemetaan konflik yang ada beberapa nanti saya akan kasih tabel untuk bisa dijadikan sebagai alat bagi teman-teman untuk melakukan analisis konflik. Baik, itu pengantar diskusinya. Nanti teman-teman bisa
memberikan pertanyaan, kemudian komentar, dan saya meminta setiap mahasiswa itu memberikan komentar sebagai acuan atau referensi saya untuk melihat tingkat pemahaman atau apresiasi teman-teman atas materi yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.